Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Di episode kali ini insya Allah saya akan bareng sama Aido ya Kang ya. X, pakai X ya, X close head. Insya Allah teman-teman juga udah pada tahu ya, Berdiri Teman itu katanya yang nyiptain Kang Aido ini. Nanti kita akan bincang-bincang sama beliau. Dan tema kita di episode kali ini spesial adalah sucikan hati di hari yang fitri. Tetap bersama kami di Mabruk TV. Terima kasih, alhamdulillah Anda masih tetap stay tune ya di Mabruk TV. Dan di samping saya sudah ada Kang Aido. Setelah siapa? Muhammad Farid Ashari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damang sadayana. Alhamdulillah. Ini legend banget nih Kang Aido. Legend apa Pak Ustaz? Ya aja. Saya ngikutin Kang, banget. Berdiri Teman itu ternyata ciptaan beliau loh. Insya Allah ya, Pak Ustadz, insya Allah. Jangan kau jadikan satu kenangan. Dialamkan Pak Ustadz. Dialamkan. Saya emang nggak bisa nyanyi kan. Tapi lagu itu kan syair ya Pak. Syair ya. Jadi kalau yang namanya syair tuh tergantung, boleh orang mengintonasikan bagaimanapun. Yang penting si karena saya cuman dikasih mujizat lah, anugerah lewat nada. Ide nada. Betul, ketika lirik ditulis saya akan belajar tentang syair. Oh iya. Makanya ya begitu Pak. Nah, ternyata meledak lagunya nih. Itu tahun berapa Kang? Ada mungkin 11 tahun yang lalu. Rilisnya 2007. Oh 2007 Pak Ustadz. Dibuatnya sekitar 2005 saya Pak. 2005. Ketika saya bergejolak oleh nuansa dunia gitu. Duniawi. Nah, masih muda ya, boleh ya Pak Ustadz. Iya. Wah, terombang-ambing ya. Tapi sekarang kegiatan apa nih, Akang? Saya seperti biasa ibadah. Masya Allah. Mencari ridho Allah juga setiap detiknya. Kerja sendiri Pak, belajar saya nggak jauh dari ngeladangin Pak. Kan dulu memproduksi kalau dulu masa muda tuh lebih ke aktifnya di produksi musik. Musiknya yang mentahan. Iya. Makanya saya kenal sama Om Lam. Lam ya. Dia yang emang, kan dulu saya nggak kebeli komputer Pak. Iya. Karena emang keadaan saya nggak punya uang lah. Orang tua menjanda cukup lama. Iya. Nah ketika itu kebetulan saya berteman dengan Lam. Dia punya fasilitas buat recording. Alhamdulillah saya punya lagu mentah. Ya di situ mulai terasa Pak. Alhamdulillah ya. Nanti berkawan, bersahabat udah lama ya sama Lam ya. Mungkin dari semasa SMA ya. SMA dan alhamdulillah sampai dengan sekarang masih tetap jaga terus silaturahmi ya. Insyaallah. Kang Aid ya. Oke Kang Aid, kita mau jalan-jalan nih Kang Aid. Berangkat kan? Skuy, istiqomah. Insyaallah. Baik teman pergi juga Kang Aid, biar perjalanan kita berkah, aman, selamat, kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman pergi, tema kita di episode kali ini spesial lebaran nih Kang. Spesial Idul Fitri ya. Alhamdulillah. Ustaz mau lebaran bentar lagi ya. Ya, dan tema yang akan diketengahkan adalah sucikan hati di hari yang fitri. Sesuai request dari produser. Sucikan hati di hari yang fitri. Bapak produsernya Bapak Arya. Bapak Arya. Prosedur.
Mbak Arya. Bapak produser yang berprosedur, Pak. Produser yang prosedur. Berprosedur. Tapi ini Aryanya bukan Daan Arya, bukan? Ini Arya Wahab. Arya Wahab. Arya Meda ya mah. Baik, teman pergi, bicara mengenai sucikan hati di hari yang fitri. Tentu setiap kita senang, bahagia, tenang sekali ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang Idul Fitri ya, kembali kepada fitri kita. Ramadan yang sudah kita lewati sampai dengan 1 bulan lamanya, kalau kita perhatikan tentu Ramadan ini menjadi bulan yang spesial ya Kang ya. Banyak banget penamaan-penamaan yang ada pada bulan Ramadan. Ramadan disebut sebagai syahrul doa, bulan dikabulkannya doa. Ramadan disebut sebagai syahrul Quran, bulan turunkannya Al-Quran. Ramadan disebut juga sebagai syahrul dakwah, bulannya dakwah. Di mana-mana bikin konten dakwah. Ramadan juga disebut sebagai syahrul magfirah, bulannya ampunan. Dan insya Allah kalau Ramadan yang kita jalani ya selama sebulan itu iman dan wahtisaban, saum yang dilaksanakan, qiyamul Ramadan, tarawihnya juga 10 malam terakhir malam kemuliaan, Lailatul Qadarnya kita gapai dengan iman dan wahtisaban karena keimanan dan mengharap dari Allah, maka insya Allah kita optimis dan yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu ketika pelaksanaan Ramadannya dijalani dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah. Nah, memasuki hari Idul Fitri ini, maka sudah seyogianya, sudah selayaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang makin hari jadi makin baik, makin membersihkan hati, makin mensucikan diri kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi bersihnya kita dari beragam kesalahan dan kekhilafan. Dan kita akui ya, namanya manusia ini makhluk yang tidak steril dari dosa ya. Ada kesalahan, ada kekhilafan, mungkin dengan teman, dengan sahabat, dengan istri ya, dengan suami, dengan orang tua, tetangga, pasti ada kesalahan-kesalahan yang bisa jadi ada dosa yang tidak terasa bahwasanya itu adalah dosa. Nah, maka berakhirnya Ramadan, tentu semoga kita bisa mengambil banyak hikmah pelajaran yang didapat. Ya tentu salah satunya adalah bagaimana hati kita bisa bersih, bisa suci kembali. Dan kebersihan serta kebeningan hati, menjaga hati ini adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang takwa itu adalah orang-orang yang salah satunya, salah banyak ya, bukan salah satu. Salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat. Ini banyak banget kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya di surat Ali Imran. Kalau teman pergi baca di ayat 133 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu mencari atau menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah infak di kala lapang dan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Aido banget Pak. Aido banget. Tuh kelihatan tuh wajah soleha namanya. Soleha, astagfirullahaladzim. Amin. Wajah soleh, kok soleha? Soleha Aido banget ya Pak Ustaz ya. Aido banget atau wal kadhiminal ghaidha. Mampu menahan amarah gitu nya. Amin. Mau dipancing ke kumaha ge, alhamdulillah Kang Aido mah sabar. Digoda Pak Arya juga sabar. Sabar ya. Karena ini mah hanya singgah ya Pak ya. Betul. Kita mah mudah-mudahan ini banyak musafir Pak Ustadz nanti kita ya. Amin insyaallah. Menjadi tetangga walaupun hanya misalkan hanya satu kecamatan boleh ya Pak. Yang penting tetangga ya Pak. Keren banget. Mudah-mudahan se-RT Pak. Se-RT di surga ya. Surga Pak. Jadi gini Kang, berteman di dunia, bertetangga di surga. Keren. Kan itu yang kita inginkan ya. Boleh se-RT, se-RW, sekecamatan boleh ya Pak di surga mah. Boleh ya tuh. Yang penting bertetangga. Kita ngetok pato. Assalamualaikum Kang Aido. Ustaz, aduh iya. Oh aduh udah saya tanya Pak. Oh penuh dengan kenikmatan. Kang Arya diajak toh? Insya Allah Kedah. Oh Kedah kami tuh.
Iya nu konsep Kami acara ieu. bertakwanya Pak berarti gaduh. Takwa. Insya Allah. Salah sawias takwa nanti anjeunna nu konsep acara ieu kan. Alhamdulillah. Itu jariah we terus gitu amal ngalir. Sing bermanfaat kanggo Amin. nu nontonanya. Leres. Buat Ya yang betul. nontonnya semoga menjadi manfaat dan ilmu yang baru ya Pak. Betul. Pengalaman, berbagi, sharing-sharing. Betul. Ya itulah. Jadi kalau kitanya kemudian takwa, betul tadi kata Kang Ayudo, kita pun akan meraih kenikmatan berupa surganya Allah ya. Wajan natil ardu hasamawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Jadi ciri yang bertakwa di ayat ini, satu, infak di kala lapang dan sempit. Dua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Tiga, wal afina anin nas. Ciri orang yang bertakwa itu adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah juga sangat senang, sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu sekilas dulu Kang mengenai ciri-ciri ketakwaan, masih banyak tentunya. Yang jelas di hari yang fitri ini, di lebaran ini, di Idul Fitri 1442 Hijriah ini, kita sama-sama ayo untuk saling membersihkan hati kita, hilangkan rasa dengki, hilangkan rasa ada mungkin kesalahan-kesalahan kita yang dulu, sering mencari-cari kesalahan orang lain, sering gibah, sering fitnah. Maka mulai detik ini mari kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dan Syawal kita buktikan ya, pembuktiannya di Syawal. Insyaallah. Dan seterusnya bulan-bulan berikutnya, 11 bulan yang akan kita lewati, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu dulu sekilas nih mengenai tema kita, sucikan hati di hari yang fitri, sambil kita bincang-bincang dan menikmati jalan di kota Bandung Ya, sambil cari tajil ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Kang Aido ini Masya Allah ya, berarti berkarya sudah sejak SMA Kang ya? Sebenarnya saya senang mengarang Pak Ustadz. Ngarang ya? Dari 6 SD saya udah belajar main musik Pak Ustadz. Oh. Saya pertama main musik, main drum malah, bukan Drum, gitar. Kan di rumah ibu, kan ayah saya ada darahnya Melayu ya. Masya Allah. Ya, ya. Dia Melayu tulen, kayaknya orang Pelaju, tepatnya Sumatera Selatan. Oh, Sumatera. Ibu saya asli Bandung. Makanya saya punya jiwa tandang Pak. Mungkin dari ayah ke hijrah sana hijrah sini. Iya. Ternyata saya juga kurang lebih seperti itu Pak Ustadz. Alhamdulillah nggak pernah ada yang saya sesali di masa laluku Pak Ustadz. Kalau kaitan dengan tema kita nih Kang, Ya. sucikan hati di hari yang fitri, ini yang kebayang sama Kang Aido mengenai Idul Fitri itu apa sih? Idul Fitri itu ya kembali kepada kebersihan sih. Saya selalu niat Kang tiap hari. Jadi kan ketika orang, kan kalau budaya dan kultur kita itu Idul Fitri itu mudik ya Kang ya? Mudik Pak, ya. Pak Ustadz ya, mudik. Saya juga mengiyakan, oh emang di Indonesia itu identiknya dengan mudik. Iya. Dengan tujuan mencari kebahagiaan, mohon ridho Allah dan minta maaf kepada orang tua, biasanya sama keluarga juga. Nah, menurut saya mah gitu sih Pak Ustadz, kalau Idul Fitri itu ya kembali lebih bebersih, mungkin ya ngebersihin hati, buat koreksi apa yang pernah kita perbuat. Iya. Nah, kebetulan saya mampir tiap hari Pak, belajar terus. Ternyata nggak mudah Pak. Ada aja, jadi ketika ya mungkin kebenaran hanya milik Allah Pak. Iya. Saya cuman berusaha terus lebih sehat, niatnya lebih baik, itu aja sih Pak. Kalau saya mah lebih ke niat Pak. Niat ya Kang. Ya, karena kalau semua niatnya cuman hanya dibicarain itu biasanya nggak mungkin terjadi gitu. Jadi harus diamalkan. Mungkin Ya, kalau betul. berniat menuju mengamalkan bukan hal yang mudah ya Pak ya. Iya. Makanya saya mau mengolah, bertanya, ya berhubungan dengan teman-teman lah, orang-orang ya gitu Pak.
Iya, alhamdulillah. Lebih ke membersihkan, mengembalikan mood Pak, kalau saya mah Pak. Mood ya. Ya karena emang kebetulan saya orang tua udah nggak ada dari kecil. Ya, saya cuman bisa bermimpi gitu, minta mimpi aja ketemu orang tua gitu. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, karena saya nggak pernah nawar. Kalau ke Allah mah Pak, saya mah cuman minta terus. Iya. Ke Allah mah minta aja. Iya, memang sesuai dengan yang biasa kita minta ya. Dalam sholat kita juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, kita minta perlindungan kepada Allah, kita minta kekuatan kepada Allah ya, atas ya diri kita semua lemah ya. Maka Allah yang menguatkan, Allah yang memberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi beragam ujian yang ya betul yang tadi Kang Aid sampaikan ya, dunia ini sementara ya. Dunia ini bagaikan pengembara ya. Ya. Kita datang kemudian saya bagai ini Pak, apa ya, kan biasanya orang banyak dengar buih di dalam lautan. Saya analogikan lebih dekat seperti apa ya, apa coba, kayak pas hujan Pak, saya suka berteduh misalkan. Di depannya ada genangan air kan, misalkan Pak, saya nyalain korek api. Nah, saya lempar korek api, saya nggak tahu kebuah kemana kan. Nanti juga kebetulan korek itu kan kayu Pak. Iya. Lama-lama kan nanti hancur. Biasanya kalau kayu sesuatu yang tidak bersifat apa Pak, yang bisa teruraikan kayu. Iya betul. Gitulah. Lebih dekat ya, mungkin lebih berkeseniannya. Biar nggak selalu buih di dalam lautan. Betul. Intinya kalau diperdekat ya saya bagai buih di dalam lautan Pak. Kita sama ya. Ya, dan bicara mengenai Idul Fitri, selalu ya momentum silaturahmi yang kemudian tumbuh kembali, meskipun silaturahmi tidak sesempit yang dibayangkan hanya di Idul Fitri saja. Betul. Tidak hanya di bulan Syawal saja. Betul. Tapi setiap hari, setiap saat kita wajib untuk bersilaturahmi. Betul. Karena silaturahmi itu kata Ibnu Abu Zamrah adalah isalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasyarri bihasbi taqah. Menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin itu adalah silaturahmi. Jadi ketika seseorang kemudian bersilaturahmi, berarti hakikatnya kan menyambungkan kasih sayang, cinta kasih kepada sesama kita. Dan buah dari silaturahmi itu ya tadi Kang, saling memaafkan ya. Mohon maaf lahir batin gitu kan, atas segala kesalahan, kekhilafan mungkin selama ini berinteraksi, selama ini berteman, selama ini kita ya dengan beragam kultur gitu ya, dengan beragam karakter pertemanan yang satu sama lain saling berbeda pikiran, berbeda rasa mungkin ya. Maka di hari yang fitri ini adalah momentum tepat kita untuk meminta maaf. Dan meminta maaf tentu bukan hanya di Idul Fitri saja, tapi setiap hari, setiap saat kita berupaya untuk tazkiyatun nafs, membersihkan, mensucikan jiwa kita, hati kita, agar terbebas dari beragam penyakit-penyakit hati yang yang ada pada diri orang ya. Maka dari itu takwa ini menjadi bekal ya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan Ramadan yang kita lewati selama sebulan ini menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin. Insyaallah. Insyaallah ya. Dan semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya juga punya syair Tad. Syair ya. Apa itu Kang? Lebih ke, kan saya punya, tiap orang punya daya tafsir tersendiri ya Tad. Ketika membaca, menyimak, melihat ya, merasa. Nah, saya membuat syair Tad. Jadikan setiap detik awal hidup yang baik. Lebih cerdik memetik buah hidup yang baik. Keren. Jika kau tuai hasil, tebarkanlah benih cinta. Nah gitu Pak. Ini udah dipublikasikan belum? Belum. Hati-hati jangan diambil ya. Ini karya beliau, hati-hati ya. Ini mungkin nanti Ustadz
saya nggak takut diambil. Oh, nggak takut ya? Saya nggak takut diklaim orangnya. Saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar, keren nih. Pokoknya saya dibesarkan dengan nafas Islam. Ibu bapak saya yang saya sedih lagi kangen juga sih. Saya lagi sedih sama orang. Atau saya laki-laki yang gimana ya? Pokoknya saya sangat sayang sama ibu aja. Masya Allah. Karena dulunya saya sekolahnya nggak bener Ternyata mungkin harus jalannya sekolahnya dulu nggak bener. Mungkin itu salah satu yang Allah kasih saya berani nulis lirik. Dan saya sekarang lebih bicaranya lebih ke syair, Ustaz. Karena emang beberapa perjalanan menulis lirik saya itu sempet jadi konflik. Karena emang itu kejadian hidup sejatinya diri saya sendiri, Ketika menyampaikan ke orang halayak umum yang nggak dikenal kan saya bisa lebih ke cara tafsir lagi gitu, Karena universal, yang penting nggak ngajak ke jalan yang salah gitu ya. Apa yang saya tulis. Ketika saya di pertemanan, nggak semua yang saya alamin bisa saya ceritain, Mungkin yang jeleknya saya nggak ceritain, Makanya, tapi saya nggak berani yang namanya nulis lirik jadi kasar gitu. Kalau kata orang kan, Aido nulis sarkasme, enggak juga. Saya cuman menafsirkan apa yang saya baca di Al-Quran sih intinya. Dan di pengamalan saya kan nggak langsung bener gitu tadi. Saya ketemu kan sama kenakalan, ya sama yang enak-enak banget gitu di perjalanan. Ya bener kata Bang Roma tadi ya. Apa itu? Yang terlalu enak tuh nggak boleh. Yang terlalu nggak enak juga ya jangan langsung pasrah, kan nggak boleh hidup. Saya mah pasrah aja ke Allah, tapi usahanya cuman baru juga keringetnya setetes ya kan, siapa tahu ketika tetesan ketiga ada hikmahnya gitu, maksud saya. Jadi ya gitu, jadi saya lebih senang bersyair aja sekarang. Di usia saya yang menuju 40. Saya kan lahirnya 82, Alhamdulillah. Nah makanya sekarang saya baru sadar bahwa wah ternyata saya tuh udah menua juga ya, nambah umurnya. Sebenarnya mengurangi. Saya pun selalu menulis apa yang saya rasa. Saya pas pikirin usia aja, contohnya di sela-sisa usia ini ku nikmati apapun yang terjadi. Nah mudah-mudahan ketika saya menikmati atas seizinnya gitu, minimal. Jadi saya tuh persimpel buat yang dengar, buat teman kalau ngobrol teh udahlah, yang penting mah izin. Sebelum izin ke orang kan bagusnya izinnya ke izinnya dulu ya, ya. Ya siapa kita lah, saya cuman apa ya? Mungkin saya cuman perantaranya aja. Dan apa ya? Dan insya Allah saya nggak mau berhenti berbagi sampai saya mati. Allah. Terus berbagi ya kan ya? Ya kan, berbagi itu kata lainnya bersedekah, berinfak, apalagi ya tadi ya, berzakat. Kalau zakat kan ada yang wajib ya tadi ya. Iya. Ya pokoknya mah itu teh saya resensikan katanya berbagi aja. Biar lebih sok apa aja tuh udah berbagi teh, bukan cuma duit, bukan cuma waktu, bukan cuma lagu. Nah, saya juga kita mencari yang tak tercari. Kalau saya mencari yang tak kalau tercari di dunia. Jadi apapun yang saya dapat, insya Allah kalau barang-barang ya udah bukan punya saya sendiri lah. Saya mah cuman barang-barang, dan kebetulan saya mah bukan orang yang bisa sendiri. Jadi dalam bekerja ya saya butuh orang lainnya lah. Karena sebaik-baiknya Aido kalau nggak bermanfaat ya berarti Aido nggak baik, itu aja Pak. Keren tuh prinsipnya ya. Jadi sebaik-baiknya Aido, daripada saya ngomongin orang Pak. Sebaik-baiknya Aido, kalau Aido tidak bermanfaat untuk orang lain berarti Aido tidak baik Pak. Karena prinsip saya harus keren Pak. Keranjang duren. Keren, singkatan keren. Berat ya Pak ya. Wah tuh. Jadi keranjangnya harus benar. Kalau bawa duren kan tajam tuh, mana berat. Gitu para ini teman pergi. Wah teman pergi. Mudah-mudahan ada teman yang datang banyak ya Pak. Amin, insyaallah. Saya juga
pengen silaturahmi nanti ke base camp Akang. Insya Allah. Saya bukan base camp Pak. Itu sekarang bukan, itu lebih, rumah ya? Jadi itu teh rukan Pak. Oh, rukan. Rumah kantor, rumah kantor, produksi, segala di sana ya. Rukan, ruprod, Prod. ruko, rumah kolot Pak. Karena emang itu alhamdulillah saya diamanahin oleh mertua saya. Alhamdulillah. Emang saya rezekinya cuman jadi perantara atau dititipin. Saya pokoknya lillahi ta'ala aja apalah di usia yang menuju 40, apapun yang akan terjadi akan saya nikmati. Allahu Akbar. Ya Pak Arya ya. Betul. Pokoknya mah ya kalau ya Pak yang namanya Aido Pak punya sifat kesel, punya sifat happy, have fun. Ya namanya juga orang ya Pak. Iya, Yang penting ya punya niat terus. Yang tadi kembali ke awal Pak. Yang penting saya mah niatnya dari setiap hari juga saya mah niatnya pengen bebersih Pak. Gitu iya, aja ya. Apalagi secara kultur dan budaya di Lebaran ya saya mah ikut pengen. Alhamdulillah mudah-mudahan ada umur. Ini juga nggak mudik juga. Kan saya biasanya di Bandung Pak. Iya. Setelah menikah saya mudik ke Jogja. Ke tepatnya di Kulon Progo di Wates. Istri dari Jogja ya? Ibunya dari ibu mertua saya dari Jogja, bapak dari Jawa Timur. Jadi biasanya saya sampai timur jalan-jalan. Itu subhanallah Pak. Dulu mah kan saya dapat dari band. Iya. Kan dari band itu saya pasti disambut tuh sama IO lah, sama panitia makan. Iya. Nah ini sekarang sama keluarga, kebayang nggak Pak? Allah. Jadi ada yang hilang, emang saya sedih di jalan juga. Ini teh si teman-teman band teh mana ya, pada kemana? Makanya saya sempat nulis Pak, di mana teman baikku. Itu ketika saya lagi di jalan gini, saya lagi menikmati suasana, saya ingat teman. Kangen jadi, ya? Kangen ya udah saya bikin lagu, judulnya Godaan Sempurna Pak. Godaan dulu. Sempurna. Jadi karena wah emang ketika menurut kita pengen baik teh godaannya memang kayak yang sempurna gitu Pak. Padahal nggak ada yang sempurna ya. Karena apa yang saya tulis saya harus bertanggung jawab. Iya. Karena banyak pertanyaan Pak Ustadz dari apa yang namanya close friend lah apa. Oh iya. Dan saya nggak niat bikin nama close friend, tapi saya sudah menerka ini bakal ada penggemar kalau saya mah Pak. Oh. Nah kan saya pembaca Pak. Rasul juga dulu sebelum jadi Rasul teh meureun nabi dulu ya Pak. Gelarnya ya Pak. Kan nyari masa, nyari pengikut kan. Iya. Nah saya pakai metode itu Pak. Ternyata kan ada yang nyambung, ada yang enggak. Terutama wilayah ketika saya kritis di wilayah kehatian. Perhatian. Ya kehatian kan lebih ke saya belajar tauhid Pak. Tapi saya bukan berarti lebih sangat paham tauhid, harus belajar kan terus Pak. Betul. Ketika saya ketemu orang yang menurut saya punya ilmu, saya bertanya, ternyata sinkron, ya udah saya simpan, saya amalkan. Panjang perjalanan hidup saya Pak, gara-gara emang saya favoritnya senang membaca Pak dulu. Sekarang enggak, sekarang tinggal belajar ngamalin. Karena kalau baca terus gak diamalin kayaknya kurang afdol ya Pak. Iya. Jadi lebih baik saya mengamalkan satu kata daripada satu ayat gitu. Sekarang lagi belajar gitu Pak. Misalkan satu kalimat nih daripada satu paragraf kan lebih panjang. Ya udahlah, cobain sekalimat dulu, amalin gitu. Iya. Ternyata itu susah Pak Ustadz. Saya tuh tolong didoain Pak Ustadz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan saya dijauhkan dengan rasa benci. Amin. Terutama di masa lalu saya Pak Ustadz. Karena menurut saya banyak madorotnya juga Pak Ustadz. Saya nggak mau, insya Allah pengen mulia di hadapan Allah saya mah. Di hadapan manusia mah ya, namanya juga manusia ya Pak. Iya. Saya nggak berani, saya merasa paling kurang, merasa paling lebih nggak berani lah. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin. Saya kan kemarin kedatangan di Direkod yang mempertemukan saya, mungkin saya pengen ketemu Pak sama Lam-Lam, sama teman-teman band saya, sama ya Ijan kemarin ngontak. Tapi pengen ketemu di hari yang setelah hari yang fitri ini atau mudah-mudahan Allah mudah-mudahan memudahkannya. Amin, mudah-mudahan. Saya mah udah gimana ya, pasrah aja Pak. Kalau urusan yang gitu mah baru ya udah ngapain. Saya harus
nggak boleh beriri hati. Cuman saya emang tipikal orang yang senang bercanda Pak. Senang bercanda. Saya senang bercanda, Iya. tapi lagi belajar bercandanya nggak berlebihan. Iya. Karena takutnya salah paham kan. Ketika pandemi ini kan orang yang tadinya gini jadi gitu, yang tadinya gitu jadi gini, mungkin apa ya? Iya. Karena lumayan nih 1 tahun kita diacak kadut Pak oleh media apa ya, sama berita sebenarnya. Iya. Dan saya insya Allah fokus di istiqomah di jalur saya Pak. Bacaan saya yang paling sakral mah yaitu ya Pak, ayat-ayat cinta itu Pak. Karena emang saya menikmati Pak, mulai menikmati syair-syair Al-Quran kawan-kawan. Karena saya belajar rima juga dari Al-Quran kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, gitu kan Pak. Iya. Kering kerontang, jalan yang terbentang, tuh kan. Ya kan Pak, kalau itu mah nas. Ya pokoknya saya belajar rima, ritme, bunyi-bunyi nada-nada yang indah ya. Dari mana lagi Pak? Dari SD kan saya belajar. Ngawas Pak. Awas ya. Cuman saya mungkin banyak yang lupa. Saya lagi mengkoreksi diri lagi. Ya ini jadi curhat Pak Ustadz. Pas siapa ya momennya? Silakan Kang. Jadi saya pengen mengevaluasi yang menurut saya terlalu berlebihan atau terlalu merasa kurang. Karena saya juga pernah cemburu, pernah minder. Mudah-mudahan Allah memudahkan Pak Ustadz. Amin ya Allah. Pak Ustadz, Pak Arya Sarehat. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, Amin. Sehat walafiat, dan kita selalu berupaya terus untuk mensucikan hati kita, bukan hanya di hari fitri saja, tapi setiap hari, setiap saat. Dan pribadi-pribadi yang bersih hati, maka insya Allah mereka kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terasa kita sudah sampai lagi di Rukan ya Kang ya. Rukan. Tepatnya Ruko. ya. Rumah kolot. Rumah kolot. Jadi kolot Enak itu banget orang tua. rumahnya. Ini mah lebih ke ini Pak Ustadz, apa namanya, kan ibadah juga kerja, salah satunya ini ya amanah ya. Rumah Allah juga, titipan Allah. Titipan Allah ya. Baik, terima kasih banyak Kang Aido ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dengan karya-karyanya, dan semoga kita semua diberikan kembali kesempatan ya untuk ketemu lagi, jumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Pastikan untuk terus like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Insya Allah setelah pergi ini perjalanan religi, ada program-program yang lain yang akan tayang di hari-hari di luar dari Ramadan. Terima kasih atas kesetiaannya dari Ramadan pertama sampai dengan akhir, dan sampai dengan di hari kemenangan ini, hari Raya Idul Fitri ini. Semoga dari setiap konten-konten, episode demi episode menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi hikmah, dan alhamdulillah jadi banyak silaturahmi ya, termasuk juga dengan Kang Ain. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.